Bab 342. Adakan selama 3 hari 3 malam. Aku. Ekspresi Bastian Duan membeku. Meskipun tingkat kecerdasan emosionalnya sangat menyentuh, bagaimana mungkin dia berani menjawab pertanyaan sensitif seperti itu dengan santai? Kedua belah pihak tidak baik baginya untuk disinggung. Pada saat ini, Louis Lu berbicara lagi dan berkata dengan amarah yang luar biasa, "Guru Duan, kamu sebenarnya ragu-ragu. Beraninya kamu ragu-ragu. Apakah perlu ragu dalam masalah seperti itu? Dekan Ding lebih baik dari Dekan Yin. Apa yang kamu maksud dengan ragu-ragu? Apakah kamu pikir kamu tidak bisa mengatakan apa yang kamu pikirkan di depan Dekan Ding? Kamu memiliki masalah dalam pikiranmu." Bastian Duan hampir sangat marah sampai dia muntah darah. Orang ini, dibacok 1000 kali pun tidak akan mati jika tidak memprovokasi perselisihan. Apa yang harus dikatakan? Beliau adalah dekan dan aku adalah wakil dekan, tidak perlu menyatukan mereka dan mengevaluasinya bersama. Di dalam hati, aku juga mengagumi Dekan Yin. Bagi seorang wanita untuk bisa naik ke posisi dekan di usia ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Winston Ding melirik Bastian Duan dan mendengus dingin. Dia kemudian melihat ke arah Louis Lu, ekspresinya terlihat mereda beberapa poin dan dia berkata, "Adik Lu, aku benar-benar merasa kasihan kepadamu, seorang jenius. Tetapi karena Dekan Yin telah mengatakan itu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Jangan khawatir adik Lu, meskipun aku tidak bisa mempekerjakanmu sebagai guru, tetapi jika kamu mengalami masalah di masa depan, cari saja aku pasti akan membantu jika bisa." Louis Lu terharu tak terkira dan berkata, "Terima kasih Dekan Ding, terima kasih Dekan Ding. Jika aku bertemu dengan Dekan Ding lebih awal, aku tidak akan diabaikan sampai hari ini." Sebelum pergi, Louis Lu berbalik kembali ke Bastian Duan dan berkata, "Sudah kubilang Dekan Ding itu baik, tapi kau tidak percaya padaku, dasar sampah." Tubuh Bastian Duan bergetar, dan 2 gigi depan emas yang baru saja dia pasang 2 hari yang lalu hampir dihancurkan olehnya. "Dasar bajingan licik. Guru Duan." Bastian Duan mengutuk dengan suara kecil, dan begitu dia menoleh, dia melihat wajah Winston Ding yang sangat suram. Dia mendengar Winston Ding berkata, "Kamu adalah guru yang sudah lama bekerja di institusi, jika ada masalah dengan pikiranmu, bagaimana aku bisa merasa nyaman untuk menyerahkan murid-murid kepadamu?" Hati Bastian Duan bergetar hebat. Louis Lu, Henry Kie dan Hara Long meninggalkan institusi seni bela diri ibu kota. Mereka keluar dari gerbang institusi. Tempat itu masih ramai dengan orang-orang. Mereka semua datang untuk melihat pertandingan hidup dan mati dan sangat penasaran seperti apa sebenarnya prianya Dewi Feli, tetapi mereka dihentikan di luar oleh penjaga gerbang institusi. Beberapa orang dari keluarga Long ada di antara mereka. Mengenai hasil pertarungan, mereka juga telah mendengar bahwa hasilnya seri. Tuan Lu sebenarnya telah melawan seorang jenius dari keluarga Wang dan seri dalam pertempuran itu. Selain itu, dikatakan bahwa Tuan Lu juga seorang master pelatihan silang. Baik hasil dari pertarungan maupun master pelatihan silang tidak terduga oleh semua orang keluarga Long. Mereka sebelumnya mengira Louis Lu adalah seorang pertapa Tao seperti gurunya, Genko Tian. Sampai hari ini, baru mereka menyadari bahwa mereka telah salah sangka. Lihat, itu pemudanya, dia adalah prianya Dewi Feli, master pelatihan silang yang bertarung dengan Fernando Wang sampai seri. Sebagian dari mereka yang telah berbaur untuk menonton pertarungan di institusi menunjuk ke arah pemuda yang berjalan perlahan di kejauhan dan berkata dengan semangat. Seketika, semua orang mengalihkan tatapan panas mereka ke arah Louis Lu.
Tidak peduli seberapa besar mereka membenci master pelatihan silang, mereka mengagumi Louis Lu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Rambut perak di kepala Juan Long bergetar. Dia melangkah maju dan berkata, "Tuan Lu, orang tua ini sangat senang mengetahui bahwa kamu masih hidup." Dia sudah mendengar hasilnya, tetapi saat dia melihat Louis Lu berjalan keluar hidup-hidup, dia masih merasa tidak percaya. Intuisinya sendiri memang benar, Tuan Lu, benar-benar berbeda dari yang lain. Louis Lu menatapnya, berpikir dalam hati, tentu saja kamu senang, selama aku tidak mati dan kamu menunjukkannya dengan baik, bukankah orang-orang akan berpikir bahwa aku berhubungan baik dengan keluarga Long Mu? Jika aku berhubungan baik dengan keluarga Long Mu, bukankah itu berarti kakak ketujuh berhubungan baik dengan keluarga Long Mu? Jika kakak ketujuhku berhubungan baik dengan keluarga Long Mu, bukankah itu berarti keluarga Long Mu telah berhubungan dengan Yuna Yin? Jika kau sudah berhubungan dengan Yuna Yin, bukankah itu berarti sudahlah berhenti? Louis Lu terlalu malas untuk mengorek pikiran lelaki tua ini dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Sungguh baik sekali kalian telah menungguku di luar gerbang institusi begitu lama." Juan Long berkata sambil tersenyum, "Tidak apa, selama kita bisa menunggu kabar baik Tuan Lu, ada baiknya menunggu lebih lama lagi." Melihat Louis Lu tidak mengatakan apa-apa, Juan Long sekali lagi bertanya dengan antusias, "Tuan Lu, apa rencana Anda untuk langkah selanjutnya? Apakah Anda ingin mengikuti kami kembali ke keluarga Long dan aku akan mengadakan perjamuan makan untuk Anda?" Louis Lu menatapnya dalam-dalam, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman penuh arti dan berkata, "Tentu saja kita harus merayakannya dengan sebuah perjamuan, dan semakin besar acaranya semakin baik. Paling bagus jika mengadakannya selama 3 hari 3 malam. Adakan selama 3 hari 3 malam." Juan Long tertegun dan tampak ragu-ragu. Louis Lu mendengus dan berkata, "Jangan khawatir, antara Fernando Wang dan aku, jika tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Meskipun pada akhirnya kami tidak menjadi teman baik, tetapi itu masih dianggap persahabatan." Yang dikhawatirkan Juan Long adalah apakah perjamuan yang begitu besar akan membuat keluarga Wang merasa tersinggung dan berpikir bahwa mereka memamerkan kekuatan mereka. Mendengar Louis Lu mengatakan ini, Juan Long langsung merasa lebih tenang. Bahkan, dia tidak sabar untuk mengadakannya selama 3 hari 3 malam. Akan lebih baik jika semua orang di ibu kota memiliki kesempatan untuk melihatnya, sehingga semua keluarga di ibu kota tahu bahwa keluarga Long memiliki persahabatan yang mendalam dengan Louis Lu. Juan Long sangat senang dan mengangguk dengan gembira, "Ya, aku akan mendengarkan Tuan Lu. Mari kita adakan 3 hari 3 malam." Kemudian, perjamuan yang meriah diadakan di rumah Long, dan pintu halaman terbuka lebar. Siapapun yang datang bisa duduk dan makan, benar-benar sangat besar-besaran. Di sisi lain, Yuna Yin menggertakkan giginya dan bahkan lebih marah ketika dia mengetahui hal ini. Di saat yang sama, kekuatan yang tidak bisa diremehkan melonjak dengan liar melalui bayang-bayang ibu kota, berakhir di halaman keluarga Long. Bersambung.